Pada tahun 2026, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2026 dan RPJMN 2025 sampai dengan 2029, terdapat 7 indikator kinerja utama. Yang pertama, mencapai setidaknya 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kedua, 1,18 miliar perjalanan wisatawan Nusantara. Rata-rata pengeluaran per kedatangan Wisman atau wisatawan mancanegara di atas 1.372 dolar Amerika Serikat. Pencapaian devisa pariwisata setidaknya 22 miliar dolar Amerika Serikat dan kontribusi sebesar 4,6 hingga 4,7% terhadap PDB. Tenaga kerja pariwisata sebanyak 26,53 juta orang, serta masuk dalam top 20 peringkat Travel and Tourism Development Index yang akan dipublikasikan oleh World Economic Forum pada 2026. Sekaligus saya sampaikan sedikit berita baik dari pariwisata sesuai rilis berita resmi statistik kemarin. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selama Januari hingga Juli 2025 sudah mencapai 8,53 juta kunjungan, menandai pertumbuhan 10,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Di bulan Juli 2025, tumbuh 13,01% dibandingkan Juli 2024. Sementara itu, jumlah wisatawan Nusantara yang berjalan-jalan di Indonesia saja pada Januari hingga Juli 2025 mencapai 713,98 juta kunjungan, bertumbuh 19,25% dibandingkan Januari hingga Juli 2024. Di bulan Juli 2025 tumbuh 29,72% dibandingkan Juli 2024. Kami bersyukur atas pencapaian ini dan berkomitmen akan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan dan untuk kemajuan sektor pariwisata. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan surat Menteri PPN Bappenas tentang pagu anggaran belanja kementerian atau lembaga dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2026 dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga tahun anggaran 2026, Kementerian Pariwisata mendapatkan alokasi pagu anggaran tahun 2026 sebesar 1.651.694.285.000 rupiah. Berikut merupakan rincian surat bersama pagu anggaran 2026, yaitu fungsi pariwisata sebesar 1,39 triliun rupiah, yakni terdiri dari program pariwisata sebesar 841,69 miliar rupiah, serta program dukungan manajemen untuk fungsi pariwisata sebesar 550,15 miliar rupiah. Fungsi pendidikan sebesar 459,86 miliar rupiah, yang terdiri dari program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 152,11 miliar rupiah, serta program dukungan manajemen untuk fungsi pendidikan sebesar 307,75 miliar rupiah. Kami telah mencoba merancang alokasi anggaran yang diberikan pada program-program Kementerian Pariwisata guna mencapai IKU kami, namun kami menemukan bahwa diperlukan penyesuaian atau relokasi lintas program dan fungsi dari yang diarahkan kepada kami dalam surat bersama pagu anggaran agar bisa dipergunakan satuan kerja yang sesuai untuk program yang sesuai. Kami mengusulkan agar ada realokasi dari program pariwisata sebesar 237,72 miliar rupiah ke program dukungan manajemen sebesar 91,27 miliar rupiah, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 132 miliar rupiah, dan program dukungan manajemen pendidikan vokasi sebesar 14,45 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan terdapat kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi di dukungan manajemen
dan fungsi pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan alokasi ini, kami berharap dapat menjalankan kedua program dengan baik. Berikut adalah rincian persatuan kerja pendetailan dari slide sebelumnya, termasuk realokasi lintas program dan fungsi yang dilakukan. Berikut rencana kerja kami menggunakan anggaran sebagaimana disampaikan sebelumnya. Pada tahun 2026, menimbang perkembangan terbaru di sektor pariwisata serta arah pengembangan ke depannya, kami merancang 5 program unggulan, yaitu penerapan destinasi wisata bersih yang kami kembangkan dari Gerakan Wisata Bersih. Kedua, sinergi peningkatan keselamatan wisata, terutama yang berkaitan dengan wisata ekstrim. Ketiga, pariwisata naik kelas yang mana kami melanjutkan fokus, yaitu gastronomi, wellness, dan bahari atau marin, tetapi kami akan kembangkan dengan wastra, art, and design. Event by Indonesia, dan program desa wisata.